Karena kita yang mengetahui itu melatih kejujuran kita secara pribadi, melatih keistiqomahan kita secara pribadi. Dan ada aktivitas ibadah Ramadan yang lainnya yang Allah kasih kesempatan kepada kita. Apakah itu? Salah satunya yaitu memberikan makan kepada orang sekeliling kita. Kalau bahasa kita menggunakan infak, sedekah, takzir dan sebagainya. Kemudian apa? Zakat. Nah nanti di akhir Ramadan ini dan bahkan sudah bisa dimulai pembayaran zakat itu dari awal Ramadan sampai nanti di 30 Ramadan atau pas malam takbiran itu bisa kita lakukan. Hari ini jamaah asal zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hubungan ibadah kita secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa, memberikan makan, sedekah, sholat, ini ada pembelajaran khusus secara apa? Mazazi. Kalau secara hakikinya pelaksanaan ibadah itu untuk kita yang kita kerjakan. Tapi sebenarnya maknawinya itu adalah ketika kita puasa, menahan lapar, menahan minum. Artinya apa? Banyak para ulama mengatakan Anda itu harus merasakan bagaimana penderitaan orang-orang di sana. Seperti itulah kondisi. Sehingga ketika kita mampu merasakannya itu, maka ketika diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua apa? Berinfak, berbagi. Supaya apa? Ya, kita sudah merasakan bagaimana lapar itu. Kita bisa merasakan bagaimana haus. Maka berikanlah makan, berikanlah minum, berikanlah sedekah kita. Maka keistimewaan itulah yang Allah angkat kepada kita, yang Nabi menyatakan bahwa ketika kita memberikan makan, minum atau bukaan kepada orang yang berpuasa, maka sama pahalanya. Dan diberikan kelebihan oleh Allah, keistimewaan adalah surganya Allah kepada kita. Ini menandakan bahwa komitmen kita sebagai orang yang beriman, hubungan vertikal kita baik kepada Allah. Tapi jangan lupa, ada hubungan secara horizontal kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Itulah hablum minallah dan hablum minannas kita. Maka sesungguhnya kebanyakan memang orang yang berpuasa ini hanya sebatas melaksanakan rukun Islamnya saja. Maka kadang-kadang saya sampaikan kepada jamaah, kenapa doa kita waktu pas sholat Jumat atau kita doa kita sendiri, Allahumma firlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Itu kenapa Allah mengajarkan doa itu membedakan kelasnya seperti muslimin dan muslimat, mukminin dan ternyata berbeda. Bedanya orang muslimin dan muslimat mengerjakan syariat Islam ini hanya berdasarkan rukun Islam. Sholat juga, puasa juga, zakat juga, haji juga. Tapi tidak pernah membekas, tidak pernah ada efeknya keluar, hanya untuk diri. Coba kita perhatikan, banyak orang yang sholat tapi tetap juga tak peduli dengan orang di sekeliling. Banyak orang yang sedekah tapi hanya pamer. Banyak orang yang zakat tapi hanya sebatas kewajiban. Itu hanya tingkatan orang muslim dan muslimah. Orang berhaji, berumroh, setelah haji dan umroh dia tidak peduli dengan orang sekeliling, mau miskin, mau mati, mau bagaimana, tidak akan peduli. Itu tingkatan orang muslim dan muslim. Akan tetapi ada tingkatan yang paripurna yang bagus. Itulah orang mukmin dan mukminat itu. Maka Allah kenapa memanggil kita ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Kenapa ya ayyuhal muslimin wal muslimat tidak seperti ini? Orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu orang yang mengerjakan syariat Islam berdasarkan rukun imannya, rukun Islamnya, dan digabungkan dengan rukun imannya. Itu orang beriman. Kita mengerjakan sholat, tapi sholat kita bukan hanya sebatas 13 rukun yang kita kerjakan, tapi sholat kita itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mampu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Begitu kita mengerjakan sholat, kita menetes air mata kita. Ya Allah, inilah sholat terakhir kita. Inilah sholat yang dikerjakan ya Allah. Maka kata Nabi, ketika kita beribadah, sholat kita mati esok. Begitu kita bekerja sholat, kita hidup 1000 tahun. Itu motivasi bagi kita. Itulah orang yang mukmin.
bahwa sholat kita itu bukan hanya untuk diri kita, tapi begitu kita mengajak orang jauh daripada kemungkaran, mengajak kebaikan, menolong orang di sekeliling kita, itulah sejatinya orang mukmin dan mukminat. Orang yang sedekah, banyak orang yang sedekah, tapi bagaimana orang yang bersedekah itu mampu meneteskan air mata itu? Itulah yang selama ini kurasakan. Tuhan, aku puasa, lapar, sakit, Tuhan menahannya ini. Begitulah orang yang menderita hari ini. Kusedekahkan hartaku ya Allah supaya bermanfaat. Ada penggabungan antara keimanan, antara iman kita dengan syariat itu kita gabungkan. Maka kelebihan orang yang beriman, orang mukmin dan mukminat ini, begitu nanti di akhir hayatnya, begitu sakaratul maut, dan itu pasti akan kita ketahui semua orang. Itu Allah akan beritakan, Allah akan bukakan hijab yang tinggi kepada kita, ditunjukkan surga kepada kita. Maka orang yang mukmin dan mukminat itu begitu menjelang ajalnya, wafatnya, dia akan tersenyum dari perkara dia bahagia, ditunjukkan surga kepada kita. Begitu juga lah kita. Bukan hanya sebatas kita melaksanakan syariat kita secara rukun Islam, tapi bagaimana kita meyakini bahwa kita bisa merasakan manisnya ajaran Allah ini, manisnya rukun Islam ini, tapi kita mampu meyakini bahwa itulah yang akan menyelamatkan kita. Sedekah, zakat, puasa, sholat kita, dan amal-amal yang lainnya itu mengikat kepada kita bahwa hablum minallah itu penting, tapi ketika kita masih ada di dunia ini, hablum minannas kita juga perlu kita kejar. Karena kenapa? Kebahagiaan di akhirat itu akan menentukan kebahagiaan kita di dunia ini, karena kita mampu membahagiakan orang-orang di sekeliling kita. Bagaimana sosok seorang Nabi Muhammad SAW? Dia sempurna, dia orang yang maksud, dia orang yang diberikan oleh Allah keluasan ampunan dosa, keluasan apa? Kemuliaan kebaikan. Tapi kepada siapapun dia tidak pernah membedakan. Bahkan orang Yahudi sekalipun ketika sengsara, ketika susah, ketika lapar, orang Yahudi itu diberikan makan setiap hari di pasar. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk manusia yang terbaik, tapi dia tidak egois terhadap apa yang ada di sekelilingnya. Maka dari itu, mari puasa kita ini bukan hanya untuk membentuk manusia yang jujur pada diri sendiri, bukan membentuk manusia yang disiplin pada diri sendiri, bukan membentuk diri kita menjadi orang yang bertakwa pada diri sendiri, tapi takwa yang sesungguhnya mampu membentuk diri kita dan peduli orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu memperhatikan orang-orang di sekeliling kita dengan zakat kita, sedekah kita, membantu tenaga kita, dan mampu mengingatkan dari sisi kebenaran dan dijauhkan dari sisi kemungkaran. Itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam makna Ramadan yang sesungguhnya. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Bila bisa dilihat pas tadi. Assalamualaikum.